Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini akan membahas mengenai sel prokariot dan eukariot. Sel secara pengertian itu merupakan unit struktur dan fungsional dari organisme, di mana dari bentuk, ukuran, dan struktur sel itu sangat bervariasi. Sel prokariot itu untuk mikroorganisme seperti bakteri, eukaria. Sementara eukariot itu untuk hewan dan tumbuhan. Kemarin yang dibahas di domain, itu ada domain bakteri, archaea itu masuk ke sel prokariot. Dan eukaria atau sel eukariot seperti tumbuhan, hewan, jamur, flagellata ya, itu termasuk sel hewan, termasuk sel eukariot. Nah, untuk mempelajari fungsi-fungsi sel, itu para peneliti dan ilmuwan itu menggunakan teknik fraksionasi sel. Di dalam sel ada dua bagian, disebut bagian hidup dan bagian mati atau inklusio. Bagian hidup itu yang terdapat merupakan protoplasma dua, ada yang terdapat di dalam sitoplasma dan ada yang terdapat di dalam nukleoplasma. Kalau yang terdapat di dalam sitoplasma itu berupa organel-organel seperti membran sel, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, atau mungkin disebut kompleks Golgi dan sistem Golgi, gitu ya. Ada mitokondria, ribosom, sentrosom, lisosom, plastida, vakuola. Di dalam nukleosom itu ada nukleolus dan asam nukleat. Sementara inklusio itu seperti senyawa-senyawa pigmen antosianin, klorofil, beta-karoten. Ya kalau dalam tumbuhan itu alkaloid, tanin, glikosida, garam nitrat, butir glikogen, dan garam oksalat. Makhluk hidup itu ada dua, kalau berdasarkan selnya ada sel prokariot dan eukariot. Kalau prokariot ini sel yang memiliki inti sel yang primitif atau sederhana, di mana bagian-bagian itu tidak jelas batas-batasnya. Ya. Kemudian kalau eukariot itu di mana inti selnya sangat jelas dan dibatasi oleh membran inti. Sementara perbedaan kedua ini sangat sekali mencolok. Ya, nanti lihat ada gambarannya. Prokariot itu contohnya bakteri, ganggang biru, dan PPLO. Ya. Kalau eukariot itu hewan dan tumbuhan. Di pertemuan sebelumnya dibahas kalau prokariot itu ada archaea dan bakteri. Kalau archaea itu adalah mikroorganisme yang hidup di lingkungan ekstrim, seperti ada bakteri halofilik, bakteri metanogen. Kemudian kalau bakteria atau bakteri, kalau archaea itu hidup di ekstrim, lingkungan ekstrim. Kalau di bakteri itu yang hidup di lingkungan yang normal, biasa saja ya, seperti bakteri gram positif, bakteri gram negatif, cyanobacteria kayak alga hijau atau alga biru. Ini prokariot terlebih dahulu, contohnya bakteri. Bakteri kalau dilihat dari struktur selnya, dia sangat sederhana atau primitif ya istilah lainnya, karena dia hanya terdiri dari dinding sel, kemudian ada membran sitoplasma itu sendiri, ada sitoplasma ini yang merupakan cairan koloid, kemudian ada nukleolid di mana di sini ada kromosom dan DNA-nya dia terkoordinasi dalam nukleolid ini, terdapat di dalam nukleolid ini. Kemudian terdapat pili dan flagel ya sebagai alat gerak dan reproduksinya. Ada bakteri yang paling kecil ini panjangnya hanya sekitar 0,15 sampai 0,3 mikro. Panjangnya itu dialysester, pneumocystis. Sementara bakteri yang terbesar ini dengan panjang 13 mikro sampai 15 mikro. Bakteri ini ada yang bentuknya bulat, atau disebut dengan kokus ya. Ada yang batang, basil, dan spirillum. Jadi kalau tata nama ada istilah kokusnya, berarti bakteri tersebut bentuknya bulat seperti staphylococcus ya. Kalau bacillus itu seperti ya namanya ada istilah, ada kata bacillus ya, berarti bentuknya batang, basil. Struktur sel bakteri yang pertama ada kapsul ya. Bagian luar ini terdiri dari kapsul, di mana dia fungsi untuk melindungi sel komponennya atau struktur kimia yang menyusun kapsul ini jenis karbohidrat polisakarida. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini komponen penyusunnya ada karbohidrat, protein, fosfor, dan beberapa garam anorganik seperti asam amino, asam diaminofimalat, dan asam asetil muramat. Fungsi dari dinding sel ini dia sebagai pelindung, mengatur pertukaran zat baik zat yang masuk maupun yang keluar, dan juga sebagai alat reproduksi. Dinding sel. Nah, dinding sel ini
Fungsinya untuk penutup yang dalam, ya, penutup bagian dalam di mana terdapat enzim-enzim seperti enzim oksida dan enzim respirasi. Dinding sel pada dinding sel pada bakteri itu dia bisa membentuk lipatan-lipatan seperti lipatan yang berlapis desmosom dan ada lipatan yang ke dalam disebut mesosom. Fungsi dari mesosom pada saat dinding sel melipat itu untuk respirasi, sekresi dan menerima DNA saat konjugasi. Kemudian di bagian sitoplasma ini kan berupa cairan koloid ya, di mana dia tersusun oleh butiran protein, glikogen, lemak, asam polihidroksi butirat, granulosa, protein, dan sulfur. Sitoplasma ini dia mengandung ribosom bebas, tidak seperti kita ketahui bahwa di dalam bakteri itu dia tidak memiliki retikulum endoplasma, tidak ada juga badan Golgi, tidak memiliki mitokondria, apalagi lisosom dan sentriol. Nah, bahan genetiknya ini terkoordinasi atau terdapat di dalam suatu organel yaitu nukleolid. Ya, jadi DNA kromosom, gonopornya atau genomnya ada di nukleolid ini. Beberapa bakteri mengandung kromatofor seperti klorofil. Ya, ada antosianin. Bakteri ini yang bentuknya batang atau spiral, dia punya alat gerak seperti flagel atau silia. Pili untuk menempel ke permukaan. Nah, ini seperti ini gambarannya tadi sudah ya. Sementara untuk ganggang biru, ganggang hijau dia memiliki kromofor ya. Ada yang kromofornya klorofil. Gitu. Okay. Nah, selanjutnya sel eukariot. Eukariot itu kita yang akan dibahas ini sel hewan ya. Ini persamaan sel tumbuhan dan hewan. Di mana di dalam sel tumbuhan dan hewan ini ada membran plasma, ada inti sel, sitoplasma, ada sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, mitokondria. Nah, sel eukariot atau sel eukariotik ini ada dua macam membran, ada membran sitoplasma dan ada membran inti. Kalau membran sitoplasma ini ada yang di bagian luar membran, sementara membran inti itu ada di dalam inti, di dalam organel inti yang menyelubungi inti sel. Nah, sel eukariot ini bagian luar atau membran plasma. Membran plasma ini nama lainnya adalah plasmalema. Ya, kalau di eukariot dia bisa membentuk lipatan mikrofili dan juga desmosom, bisa membentuk desmosom ya ke dalam lipatan-lipatan yang berlapis gitu. Nah, ini contoh gambaran dari organel-organel yang ada di dalam eukariot. Dalam eukariot ya. Eukariot. Nah, ini ada, maaf tadi ada gangguan. Ada retikulum endoplasma, ribosom, ini ada badan Golgi, ya, lisosom, ada mitokondria, sentriol, sentrosom, ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada membran plasma. Membran plasma ini, nah ini membran plasma nih. Kelihatannya tipis, tapi kalau kita pelajari itu dibuat seperti tebal ya. Membran plasma atau nama lainnya plasmalema ini fungsi untuk mengatur zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel, baik dalam maupun keluar. Bersifat semi-permeable, dia hidup dan sangat tipis. Komponen kemunya dari plasmalema ini bagian luar dan dalam itu mengandung protein, sedangkan tengahnya adalah lemak. Nah, membran plasma ini fungsinya untuk pelindung bagi sel agar sel tidak keluar, pengatur pertukaran zat keluar masuk sel. Nah, ini membran plasma ini memiliki sifat selective permeable karena nanti membran plasma nama lainnya itu adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer itu apa? Nah, kita perhatikan ini. Ini gambar model atau membran plasma, bahwa membran plasma ini terdiri dari phospholipid bilayer. Bilayer itu dua lapis. Lihat. Jadi phospholipid dia mengandung kepala dan ekor kepala nih. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua atau sebaliknya. Nah, di dalam membran plasma ini ada kepala dan ekor.
dan di bawahnya ekor kepala gitu. Kepala ini komponennya adalah fosfat dan ekornya lipid. Ini lipid, ekor, kepala, fosfat. Jadi ada 2 lapis, makanya disebut phospholipid bilayer. Nah, kalau yang kepala ini dia bersifat hidrofilik. Jadi larutan-larutan, zat-zat yang berupa atau yang bisa larut dengan air, penyuka air, dia akan masuk ke kepala, lewat kepala untuk masuk ke dalam sel. Misalnya saya meminum air, maka pada saat air tersebut akan masuk ke dalam sel, dia akan lewat kepala. Kalau misalnya saya mengkonsumsi zat atau makanan yang dia larut dalam lemak atau lipid, maka zat tersebut akan masuknya lewat lipid pada saat memasuki sel. Nah, yang kedua ada nukleus dan inti. Nukleus atau inti sel. Nukleus inti sel ini di sini ada pori-pori nukleus, ada selaput atau selubung inti ya. Ada nukleolus. Nukleolus ini anak inti yang ada di dalam inti sel. Di sini terdapat benang-benang kromatin, di mana di dalam kromatin ini merupakan DNA ya, kumpulan DNA yang ada di makhluk hidup. Jadi DNA terorganisasi dalam sebuah protein menjadi kromatin. Kemudian ada nukleoplasmanya juga. Nah, ketika mitosis, kromatin atau tadi benang-benang kromatin ya membentuk benang kusut disebut kromosom. Anak inti atau nukleolus ini tempat pembentukan atau sintesis ribosom. Nanti pada saat ribosom akan keluar, dia akan melewati pori. Nah, menuju sitoplasma, menuju pori-pori si ribosom tadi. Nah, ini ribosom yang ada di sini ini dibentuknya di nukleolus. Nah, pada saat terbentuk di nukleolus, dia akan masuk keluar pori-pori. Nah, nanti ada yang ribosom bebas di dalam sitoplasma ini dan ada yang menempel di dalam retikulum endoplasma. Kemudian ada nukleolus ya. Nukleolus ini anak inti. Nah, ada nukleus, ada nukleolus. Nukleus ini bagian dalamnya. Dia merupakan sekelompok gen dalam inti yang berfungsi menjadi rRNA ya. Ini kemudian kromatin. Nanti ini bisa dibaca sendiri, ini kelompok-kelompok bentuk kromatin. Nah, ini bagaimana cara pembentukan kromatin? Kenapa kromatin bisa terbentuk seperti ini? Ya, ini awalnya saya tarik mundur ke belakang bahwa sebelum membentuk kromatin itu awalnya dibentuk dari DNA helix. Dan itu kan berupa senyawa ya, senyawa nukleosid ya, nukleoid asid. Asam deoksiribonukleik asid, dia akan membentuk helix ganda. Nah, setelah membentuk helix ganda ini dia akan mengikat sebuah protein histon, maka dia akan membentuk sebuah nukleosom. DNA yang berikatan dengan histon disebut nukleosom. Kumpulan-kumpulan nukleosom ini akan membentuk selenoid. Selenoid ini kemudian akan membentuk gulungan loop ya. Gulungan-gulungan loop ini yang nantinya akan membentuk benang-benang halus kromatin. Nah, baru setelah itu dia akan membentuk kromosom pada saat metafase nanti di pembelahan sel. Ya. Yang ketiga itu ada ribosom. Ribosom ini ada 2 bentuk, 2 ukuran. Ada small ribosom dan large ribosom. Ribosom, nah ini. Ribosom ini karena dia ada 2 subunit, jadi ukurannya pengukurannya disebut dengan simbol S atau sedimentasi. Ya, jadi kalau yang kecil itu 40 S, kalau yang besar 60 S. Small itu 40 S, yang large 60 S. Fungsi dari ribosom ini tempat sintesis protein. Ya, jadi kalau misalnya ada ribosom yang ada di pankreas, itu fungsinya menghasilkan enzim-enzim pankreas seperti hormon yang ada di pankreas ya, hormon insulin. Akan berbeda juga ribosom yang ada di jantung, jadi akan menghasilkan fungsi-fungsi enzim untuk jantung atau sekitarnya seperti itu. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dia membran lipoprotein ada di membran inti dan membran sitoplasma. Retikulum endoplasma ada 2 jenis, ada retikulum granuler atau disebut juga retikulum endoplasma kasar, dan ada retikulum endoplasma halus atau non granul. Kalau yang kasar itu dia
mengandung atau ditempeli oleh ribosom, sementara yang halus dia tidak mengandung ribosom. Nah, fungsinya pun berbeda ya, Re granul dan yang non granul. Sebagai contoh, enzim-enzim pada retikulum endoplasma non granul ini fungsinya untuk metabolisme karbohidrat, itu ya kalau ada di dalam sel hati. Sementara yang granul misalnya dia proses glikolisis gitu. Jadi akan berbeda antara yang retikulum kasar dan halus. Ini juga sama, masih retikulum endoplasma ya. Kemudian badan Golgi atau situs Golgi. Yang ini ditemukan oleh Camillo Golgi abad 18. Ini dia mempelajari sel saraf burung hantu, ternyata ditemukan ini badan Golgi ini. Ya, dia nah, fungsinya ini dia kalau untuk badan Golgi fungsinya untuk manufaktur pergudangan. Jadi kalau ada zat asing masuk, maka akan disortir sebelum disebarkan ke seluruh tubuh ya. Ini bentuk-bentuknya ada yang kutub bawah, ada yang cis, dan ada yang trans. Kemudian fungsi dari kompleks Golgi itu perakitan makromolekul seperti karbohidrat ya. Proses-proses glikoprotein, pembentukan glikoprotein dan glikolipid, membentuk lisosom dan akrosom, pembentukan dinding sel pada tumbuhan itu dibentuk juga oleh badan Golgi. Kemudian lisosom. Nah, di lisosom ini dia fungsinya mencerna suatu zat atau bahan. Kalau misalnya zat asing itu dikira memang merugikan, maka akan dihancurkan oleh enzim. Makanya di dalam lisosom ini ada enzim hidrolitik. Ya, jadi kalau misalnya ada zat asing yang tidak bisa dihancurkan oleh lisosom, maka akan mengakibatkan kelainan pada tubuh kita. Contoh, kalau misalnya zat tubuh terpapar logam berat, maka di lisosom tidak bisa dihancurkan si logam berat tersebut, maka akan terhirup ya, dan terhirup kemudian disebarkan ke tubuh, akan menyebabkan kanker atau tumor ya, seperti logam-logam silika, asbes, seperti itu. Kalau bakteri itu masih bisa dihancurkan ya, tapi kalau seperti virus, ya mohon maaf itu virus, makanya kenapa kalau daya tahan tubuhnya lemah, kemudian banyak gangguan-gangguan organ, itu virus akan sukar dihancurkan oleh enzim hidrolitik di lisosom. Ya. Kemudian ini lisosom sudah ya, mitokondria. Nah, mitokondria ini paling penting karena mitokondria ini merupakan bahan bakar di dalam tubuh. Fungsi dari mitokondria ini tempat respirasi atau oksidasi karbohidrat. Ini nanti fungsinya ada di metabolisme karbohidrat ya. Karena di sini di mitokondria ini akan dihasilkan ATP. Nanti proses bagaimana pembentukan ATP dibahas di biokimia. Jadi fungsi mitokondria ini untuk menghasilkan ATP. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan, energi kita bertambah lagi, kita bisa beraktivitas lagi, ini karena peran si mitokondria untuk menghasilkan ATP yang fungsi untuk energi tubuh. Ya. Kemudian peroksisom. Nah, tubuh itu mengandung racun ya. Jadi ada peroksida yang dihasilkan atau racun badan-badan yang menghasilkan peroksida ya di dalam tubuh itu, sehingga butuh suatu organel yang akan menghancurkan peroksida. Peroksida itu kan asam yang sangat toksik ya. Kalau misalnya di dalam tubuh itu terlalu banyak, maka si peroksisom ini fungsinya untuk menghasilkan peroksida. Kemudian sentriol ini ada hubungannya nanti di pembelahan sel ya. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada materi yang tidak bisa dipahami, boleh ditanyakan di grup ya. Kalau ini tugasnya nggak usah tugas yang ini tidak usah dikerjakan yang kuisnya saja, kuis pemahaman saja ya. Mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara karena ini waktunya aktivitas rumah, jadi saya tadi banyak ada acara keluarga dulu. Oke, terima kasih untuk telah menyimak paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.